Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekat. Pada suatu hari, di sebuah desa, tepatnya Gampung Surin, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, ada sebuah keluarga yang sedang cekcok mengenai sengketa tanah warisan, yaitu antara Ibu Syarifah Wisma dan Ibu Hidayati, yang mana keduanya ini adalah saudara kandung yang telah dijanjikan satu petak tanah oleh orang tuanya dengan luas 4 hektar. Namun orang tuanya tidak menjelaskan berapa meter per meter yang akan didapat oleh keduanya. Sehingga setelah orang tuanya meninggal, timbullah permasalahan di mana Ibu Hidayati ini mengambil lebih daripada setengah yang harusnya 2 hektar menjadi 2,5 hektar. Dan hal ini dipermasalahkan oleh Ibu Syarifah Wisma yang merasa dirugikan dan melaporkan hal ini kepada aparat kampung. Namun setelah melalui perbincangan yang panjang, keduanya tidak kunjung menemui titik temu, sehingga keduanya memutuskan untuk membawa perkara ini ke jalur mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok B akan mempraktekkan video simulasi penyelesaian sengketa tanah dalam proses mediasi. Di sini saya Muhammad Hafiz sebagai mediator. Saya Nela Bumuna sebagai konsulen. Saya Syarifah sebagai pihak pertama. Saya Hidayati sebagai pihak kedua. Saya Bresiki sebagai kunci. Saya Habib Syafiq sebagai saudara yang mentikai atau saksi. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum, Pak Deci, ada di rumah? Waalaikumsalam. Apa tujuan dari saudara-saudara datang ke kantor? Baik, kedatangan kami di sini ingin meluruskan sebuah perkara tentang batas tanah. Nah, dari kinan pok kinan yang tanah lon. Udah. Mungkin dari kejadian tadi permasalahan kita sudah sampai ke tahapan yang harus bermediasi. Langkah baiknya daripada nanti dari kawan-kawan atau dari warga kami ada yang terlibat konflik persengketaan, ada baiknya kita langsung tempuh saja ke jalur mediasi. Sepakat itu Bang? Sepakat? Oke, baik kepada para pihak dan Pak Bedi dan saudara dari belah pihak. Sebelum kita mulai mediasi ini, alangkah baiknya kita membuat aturan ketika mediator mediasi. Karena nanti tujuannya supaya penyelesaian ini bisa selesai sejalannya. Jadi saya minta kepada tulen untuk membuat aturan-aturannya, yang mana aturan ini harus kita sepakati ya. Pertama, sepakat untuk aturan pertama itu tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Maksudnya jika pihak pertama menjelaskan permasalahannya, pihak kedua maupun pihak-pihak yang ada di sini tidak boleh memotong pembicaraan. Begitu juga dengan sebaliknya, sampai nanti diperbolehkan untuk ngomong. Kemudian nanti saya akan minta kepada para pihak untuk menjelaskan secara detail, dan saya minta kepada para pihak untuk tidak menambah ataupun mengurangi permasalahan yang ada, karena nanti ini akan berakibat kepada kesepakatan kita bersama. Yang kemudian untuk para pihak itu tidak boleh beradu-adu mulut ataupun nanti mengakibatkan perkelahian. Jadi saya harap ketika proses mediasi ini bisa tenang, bisa mengikuti sampai kesepakatan yang kita hasilkan nantinya. Gimana para pihak bisa sepakati? Oke. Selanjutnya silakan kepada pihak pertama Ibu Syarifah Wisma untuk menjelaskan permasalahannya ataupun kronologinya. Kemudian tanah itu bagi dua, bagian per orang. Pas
mengambil 2 hektar setengah milik saya. Karena saya seorang kakak, jadi saya berhak untuk mendapatkan lebih besar daripada adik saya. Jadi di mana tadi biasanya harus mengalah dari kakak. Oke, terima kasih pihak kedua. Saya ingin mempertanyakan kepada Ibu Khalifah, apakah permasalahan tanah ini sudah dilaporkan kepada tokoh masyarakat, baik itu kucing ataupun komunitas setempat? Sudah dilaporkan nanti. Oke, untuk lebih jelas, biar tidak ada simpang siur antara kita, kami persilakan kepada Pak Kecil, apakah sudah diukur tanahnya, apakah sudah melihat ke langsung ke TKP, apakah benar yang terjadi itu bahwa kakak ini mengambil bagian lebih besar daripada adiknya. Silakan kepada Pak Kecil. Baik, terima kasih kepada Bapak mengucapkan bahwasanya sebelum kami soal para membawa para adik kakak ini ke menghadap kepada Bapak, kami sudah melakukan sebelumnya pengukuran tanah. Benar terjadi ada kelebihan ukuran di pihak si kakak. Pada saat kami di TKP sempat terjadi konflik. Maka dari itu kami menyarankan untuk kedua saudara ini untuk melaju ke tahapan mediasi agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, terima kasih. Kira-kira berapa tanah yang diambil oleh kakak ini? Sepengetahuan saya yang sempat diberitahukan kepada saya dari si adik, yaitu sebesar 2,5 kalau saya tidak salah. 4 hektar gitu ya. Tanahnya 4 hektar ya? 4 hektar. Oke. Terima kasih Pak Kecil atas kesempatannya. Jadi di sini kan ada pihak saudara tiga, yang mana saudara ini kan tentunya tidak berpihak kepada adik maupun kakak. Jadi untuk lebih jelasnya secara konkret permasalahan betul atau tidak itu silakan kepada pihak saudara menjelaskan betul apa tidak itu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mediator telah mempersilahkan saya dan benar bahwasanya dua keponakan saya ini telah bertikai atau berkonflik atas memperebutkan tanah, gitu kan? Tanah yang telah diwariskan oleh abang saya yang sudah almarhum. Jadi saya di sini sebagai saksi. Dan dulunya juga almarhum tidak mengatakan lebih detail tentang berapa luas tanah tersebut. Makanya saya tidak dapat memberi keterangan yang lebih kepada mereka berdua. Dan mereka berdua pun bertikai karena merasa ada dirugikan. Saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih Pak. Sebelum mulai kesepakatan mungkin saya ingin mendengarkan pendapat Pak Kecil lagi gimana tentang keadaan orang berdua ini. Kalau Bapak Kecil lihat dari segi ekonomi gitu, Pak Kecil. Mungkin baik. Sepengetahuan saya juga Pak Mediator, bahwasanya di sini tanah berlebih berpihak kepada si kakak. Iya. Dan si adik telah dirugikan. Tetapi kalau kita melihat dari kondisi perekonomian, memang wajar tanah itu diperuntukkan untuk si kakak, karena mengingat si adik juga sudah mempunyai pekerjaan yang cukup bagus, dan mengingat lagi bahwasanya si kakak dengan perekonomian yang tidak mumpuni. Di sini kita cari lagi bagaimana kesepakatan antara kedua kepala. Oke, baik, terima kasih Kecil. Saya ingin melihat tanggapan dari pihak pertama Ibu Soifah. Gimana? Apakah kita bagi setengah-setengah, 50-50, atau memang merelakan 2,5 hektar kepada kakaknya? Karena kakak Kecil tadi melihat ekonomi gitu ya. Gimana pendapat Ibu? Sebenarnya boleh saja sih Pak, karena pun kakak saya ekonominya lebih rendah dari saya. Saya pun seharusnya boleh saja Pak, cuma harus diselesaikan dengan secara berbagi. Kakak saya, karena kakak saya pun ekonominya lebih
Rendah ya. Jadi adik saya dia pun belum mempunyai pekerjaan. Seharusnya harus diperbincangkan dengan secara baik. Berarti di satu sisi kakak mengambil lebih karena dia sebagai kakak dan secara ekonomi kurang gitu ya, maka dia ambil lebih dan kemudian tidak dijelaskan gitu ya. Gimana pendapat Ibu Ida? Jadi kalau begitu 2,5 hektar itu menjadi bagian saya. Kalau tidak menjadi bagian saya kan? Ya boleh. Kalau memang itu sepakat antara pihak Ibu Syarifah dengan Ibu Ida itu bisa dilaksanakan. Apakah mungkin Ibu Syarifah sepakat dengan hal tersebut? Gimana saudara pihak? Jadi menurut saya terserah kedua belah pihak. Jadi biar ini mencapai perdamaian, gitu kan? Saya mintakan kepada pihak-pihak yang terkait ini untuk saling memaafkan agar ke depan nanti tidak terjadi konflik lagi gitu ya. Jangan sampai nanti gara-gara tanah lagi ini terungkap kembali gitu. Jadi kepada para pihak Ibu Ida selaku dia yang mengambil tanah itu untuk meminta maaf dulu kepada adiknya gitu. Saya sebagai kakak ingin meminta maaf kepada adik saya setelah saya karena merasa saya lebih merasa kakak, makanya saya menjadi adik sendiri. Tapi terima kasih kepada adik saya karena sudah memberikan tanah kepada saya. Oke, silakan kepada Ibu Yulen untuk mencatat tadi ya kesepakatannya. Untuk lebih jelas apa hasil kesepakatan kita pada hari ini, saya akan membacakan hasil kesepakatan tersebut. Jadi dari permasalahan yang tadi itu antara kakak dan adik, permasalahannya sengketa tanah, berarti kesepakatannya bukan dibagi rata, berarti ya, bukan 50-50, berarti dibaginya kakak mendapatkan 2,5 hektar dan adiknya mendapatkan bagian 1,5 dikarenakan ada alasan tertentu. Dan pihak pertama sebagai adik itu dia juga sudah ikhlas, sudah setuju dan sudah merelakan tanahnya diambil oleh kakaknya. Berarti saya bacakan yang pertama bahwa para pihak itu sudah sepakat untuk membagi tanahnya sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan keadaan ekonomi. Yang kedua, pihak pertama sudah merelakan dan mengikhlaskan bagiannya kepada kakak yaitu 2,5 dan yang ketiga pihak kedua sebagai kakak sudah meminta maaf kepada adiknya itu. Jadi bisa simpulkan mediasi kita ini resmi selesai dan sudah mencapai hasil kesepakatan. Terima kasih kepada pihak-pihak pihak pertama adik dan pihak kedua sebagai kakak, dan terima kasih kepada Pak Kecik yang telah berhadir pada proses mediasi ini karena tanpa Pak Kecik mungkin tidak tahu bagaimana kronologinya, dan terima kasih kepada abang saudara yang telah hadir pada proses ini, dan terima kasih kepada Nitulen telah berhadir juga. Oke, baik, mari kita tutup proses mediasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budi, Terima kasih. Kalian nggak ada salah mau? Nggak boleh, gue coba. Terima kasih kakak, ibu.